Yo pagi teman-teman. Pagi. Itu ada Pak Julius pagi Pak. Lama nggak kelihatan. Hari ini ya teman-teman ya, artinya gini, kita kan sudah sering ya mengalami sesi-sesi kayak motivasi semacam kayak gitu ya. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman, itu bukan mengenai motivasi, pengalaman hidup, storytelling saya. Dari awal saya join di bisnis ini sampai hari ini. Sebelum itu pertama kali saya mau tanya ke teman-teman, uang bukan segalanya, setuju teman-teman? Setuju. Saya paham, saya ngerti, benar-benar saya tahu maknanya uang bukan segalanya. Tetapi segala sesuatu butuh Uang. setuju ya teman-teman ya? Setuju. Seakan-akan ini munafik, satu sisi nggak butuh uang tapi satu sisi butuh uang. Itu benar teman-teman. Tujuan hidup, impian hidup. Pada saat kita kalau ngomong masalah tujuan hidup, ya kita nggak perlu namanya uang. Uang bukan segalanya. Setuju ya teman-teman ya? Ya, sisi kiri, sisi kanan. Uang bukan segalanya karena bagi saya Pak. Ini saya ya teman-teman ya. Nggak tahu teman-teman. Coba kita koreksi. Saya butuh cuma keluarga itu yang bahagia. Artinya saya punya istri, saya punya anak itu sehat walafiat. Tapi pada saat saya bilang masalah impian hidup saya, itu loh teman-teman. Segala sesuatu itu butuh uang. Setuju ya teman-teman ya? Dari inilah, dari mimpi ini loh, memotivasi saya untuk apa ya, berkembang di bisnis ini. Tahun 2000 saya join di bisnis ini teman-teman. Saya masih ingat pada saat itu saya punya bisnis tahun 95 sampai 99. Saya jualan aluminium teman-teman, kusen aluminium. Satu-satunya teman, satu geng yang paling kaya waktu itu ya, itu memang saya. Dan saya satu-satunya pertama kali nasabahnya Pak Edi. Inilah, roda itu selalu berputar. Saya pertama kali kerja bisnis aluminium, jalan sampai akhirnya suatu ketika saya ngambil barang di Jakarta. Saya ngutang, saya kirim ke Kupang. Mungkin teman-teman tahu Kupang. Di Kupang itu ada kota lama, kota baru. Benar ya teman-teman ya? Dibakar. Jadi orang yang ngambil barang di saya ini, itu dia nggak bisa bayar. Saya masih ingat teman-teman, 108 juta. Orang itu nggak bisa bayar sama saya. Taci-taci, AI nggak bisa bayar. Tetapi saya sama pabrik tetap harus bayar. Saya 3 bulan stres, nggak bisa kerja. Karena apa? Saya waktu itu saya sih, ya inilah jeleknya saya dulu ya. Saya ngomong sama yang di atas. Saya ini kerja ngena, mengumpulkan uang untung sedikit. Satu kusen itu, satu lonjol itu untungnya cuma 100 sampai 200 perak teman-teman. Kok tiba-tiba 108 juta nggak bisa dibayar, akhirnya saya harus utang. 3 bulan saya hampir gila. Ini sungguh. Sampai akhirnya satu teman saya, ya inilah yang namanya Edi Tyson. Dia datang ke rumah saya, klik datang. Ini loh komisinya segini. Waktu itu masih 1.600.000 komisi dia pertama kali itu. Waktu itu ya naik lagi, kan 1 bulan kan kita komisian 2 kali ya teman-teman ya, setuju ya? Keluar lagi 1,5 juta. Saya pikir-pikir lama-lama, Pak Edi Tysonnya bisa kok, masa saya enggak bisa. Jadi saya memang awal join di bisnis ini itu memang karena saya percaya karena teman saya aja bisa. Yang satu geng yang notabene orang itu gagap. Pak Edi Tyson itu dulu gagap teman-teman. Ngomong itu masih pelan gitu, masih susah gitu. Dia aja bisa, masa saya enggak bisa. Singkat cerita dari sana akhirnya saya berangkat. Hanya satu malam saya dipresentasi. Waktu itu rekening celengan begitu. 1 malam. Setelah itu saya merasa saya bisa, saya berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, ya namanya orang ya idealismenya tinggi ya teman-teman ya. Pikiran saya saudara pasti pusing. Ternyata sampai sana, saudara tahu saya kerja di Prudent. Pertama, bilang sama bapak saya, anaknya Gigi Ali, lulusannya Petra, sarjana ekonomi. Ternyata apa? Jualan asuransi. Zaman dulu teman-teman tahun 2000 asuransi itu kasta paling bawah. Artinya orang yang gagal baru kerja di asuransi. Ini benar. Tahun 2000 itu pula saya nggak berhasil sama sekali, nggak dapat satupun nasabah. Dan saya nggak berani pulang teman-teman. Karena apa? Saya sudah bilang sama Pak Edi Tyson,
panggilannya Pak Edi itu Awen. Kalau saya nggak berhasil, nggak mungkin saya pulang. Saya harus berhasil dulu, baru saya nanti pulang. Singkat cerita, di Semarang 3 bulan lontang-lantung di Pinangsia, di Mangga 2, di Glodok, saya jalan, gembol mah teman-teman, jalan, nggak ada hasil. Setelah itu kebetulan kakak saya datang dari Semarang, datang ke Jakarta, dia naik mobil. Nah itulah pada saat itulah titik awalnya saya dari Jakarta kembali ke Semarang. Jadi bulan 1 sampai bulan 7 itu kurang lebih itu saya nggak ada omset. Cuma manusia kalau didesak otaknya berpikir enggak selalu ini loh teman-teman, paham ya? Uang saya nggak pegang, saya cuma pegang uang cemban 10.000, saya masih ingat 10.000. Saya mau makan itu katakanlah ya, kalau pagi saya kan tidur di rumah kakak saya, kan nggak mungkin siang saya pulang kan, sore pulang makan di rumah kakak saya, enggak. Saya harus mikir otak gimana caranya saya bisa makan. Teman-teman tahu waktu itu kakak saya ada 2 anak masih kecil-kecil, Nutrilion Royal S berapa gitu loh teman-teman, harganya 148.000. Saya belusukan masuk ke pasar, saya cari harganya bisa 127.000. Jadi ada untung kan, saya ambil. Bukan saya ngentil uang kakak saya loh ya, bukan loh ya. Karena di pasaran kakak saya dapatnya harganya berapa? CC saya 148.000. Saya buat makan loh ya benar. Nggak ada kayak teman-teman sekarang berbahagia setir kenceng. Dulu saya nggak punya. Naik bingung ke pasar Johar. Dari sana mulai saya berpikir, gembol map jalan ke pasar Johar, jalan sebulan lebih nggak dapat tutupan. Hingga pada akhirnya apa? Dapat tutupan 300.000. Mungkin saya pernah cerita ke teman-teman. 300.000 saya dapat, saya tanya nasabahnya, tante kok mau ambil sama cucu? Iya, aku sama. Iya, kamu. Jadi awal itu karena berbelas kasihan. Tapi dari sana otak saya mulai berpikir teman-teman. Dari kasihan, gimana caranya orang itu mau nutup sama saya karena memang skill saya. Sekali lagi skill. Saya butuh di sini karena kita sama-sama nih ya. Ini kan satu ibaratnya satu keluarga semua ini. Saya butuh teman-teman itu apa? Skill. Paham? Dari skill Anda harus punya aktivitas. Aktivitas Anda dapat dari mana teman-teman? Impian. Coba kalau dulu saya nggak punya impian, hari ini mungkin nggak ada di sini. Karena dari impian, bagi saya teman-teman ya, kerja saya ini jadi semangat. Dari saya kerja semangat, impian, lama-kelamaan jadi apa? Kenyataan, teman-teman. Paham teman-teman? Punyalah mimpi. Karena dari mimpi, kunci di bisnis ini itu apa sih teman-teman? Mimpi. Nek teman-teman nggak punya mimpi, percuma. Ya, mungkin kalau kerja di tempat lain, teman-teman nggak punya mimpi nggak apa-apa. Tapi kalau di bisnis ini, teman-teman harus punya mimpi. Mimpi saya dulu 1 bulan saya mau 8 juta. Akhirnya saya bisa 8 juta lebih. Oke teman-teman, dari mimpi. Skill kali aktivitas. Dari aktivitas akhirnya jadi apa? Hasil. Saya jalan di Semarang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya tahun 2004. Saya masih ingat ada 1 calon agent saya masuk di bisnis ini. Sama, nggak punya uang. Akhirnya apa? Kerjanya ngoyo. Akhirnya hari ini loh dia sudah jadi S. Paham ya teman-teman ya? Karena apa? Mimpinya. Loh, jujur saya buka ke teman-teman. Wibisono Citro kalau dia nggak punya mimpi nggak mungkin jadi hari ini. Saya masih ingat betul waktu itu mimpi dia apa, cuma nggak buka sama teman-teman. Dia punya 1 mimpi yang kuat. Saya yakin kok orang ini, manusia ini pasti jadi kok. Akhirnya apa? Jadi nggak teman-teman? Jadi. Oke. Dari teman-teman kira-kira skill kali aktivitas. Tempo hari saya datang sini saya ngomong masalah skill. Artinya apa sih? Skill itu mengenai apa? Product knowledge, mengenai HO dan lain sebagainya. Hari ini saya mau ngomong masalah aktivitas teman-teman. Teman-teman, kuncinya itu cuma 1 kalau teman-teman mau bisnis ini mau berhasil.
aktivitas. Teman-teman mau sukses nggak di bisnis ini? Sisi kiri mau sukses nggak? Mau. Yang kanan mau sukses nggak? 1 tambah 1 2. Ya. Ini air kalau saya siram gini basah nggak teman-teman? Teman-teman kan pikir Pak Sunsun ini bodoh, sudah tahu air disiram pasti basah. Sekarang teman-teman sudah di BOP nggak? Sudah tahu konsep bisnisnya nggak? Satu hari ketemu berapa orang? Sudah dijalani enggak? Ya serius, sisi kiri dulu. Ini kita ngomong dari hati-hati ya teman-teman ya. Ya, sama-sama semua saudara semua nih teman. Dari sisi kiri, kira-kira satu hari sudah nggak melakukan aktivitas minimal 2 orang cerita. Minimal, saya minta cerita aja, nggak minta close. Data. Bisa, sudah nggak? Kenapa Pak kok belum? Satu hari 24 jam, kita tidur 8 jam, masih ada sisa waktu berapa Pak? 16 jam, katakanlah kita kerja di luar 8 jam, masih sisa berapa Pak? 8 jam 8 jam cerita presentasi, sisi A, sisi B, paling butuh waktu 30 menit. Satu hari 2. Susah nggak Pak? Itu loh Pak. Kenapa agent kok ada prestasinya luar biasa, daya muntaber. Paham nggak ya? Gak usah lihat kiri kanan Pak, kapal udah ya. Oke. Satu hari 2 orang, 1 tambah 1 pasti 2. Kuncinya itu tok teman-teman, paham ya? Nek ngomong masalah skill nanti lah, Anda punya niat, Anda punya kemampuan pasti bisa lah. Yang penting Anda mau apa? Aktivitas. Satu hari 2 orang, yang nggak ngelakuin coba acung. Gak apa-apa teman-teman, gak usah malu-malu. Ibu ya, kanan nanti, kanan, kiri dulu. Nah, Bapak 2. Siapa lagi? 3 Pak ya. Ada lagi yang belakang? 4 ya. 4 orang. Yang kanan? Wakil yuk. Ayo teman-teman. Ya. Saya minta dari teman-teman percaya, ya. Saya ini tahu jalannya, ya. Ingat, saya dulu agennya sukses. Sedikit cerita ya. 2 tahun saya nggak kerja cari jodoh, akhirnya ketemu sama si Linda. 2 tahun saya nggak kerja. Tapi 2007 saya sesumbar. Waktu itu ada Pak Kando kan. Saya maju di depan. Saya bilang 2 tahun saya nggak kerja loh ya. Saya bilang saya pasti bisa double startup di Surabaya, bukan di Semarang loh. Kenyataannya bisa, berarti saya tahu nggak kuncinya teman-teman? Kuncinya gampang, aktivitas. Nah itu toh, 1 hari disiplin ketemu 2 orang. Jadi kalau teman-teman ikut motivasi, ikut apa, bahwa percuma, itu buangan. Disiplin diri sendiri. 1 hari ketemu 2 orang. 2007 saya double startup, 2008 mulai, 2009, 2010 saya mulai nggak jualan. Saya mulai ngerekut agent karena saya posisi tertinggal, saya senior unit manager, paham ya teman-teman ya. Saya mau coba gimana mindset saya yang personal selling jadi pelatih kayak Pak Kando ini yang spesial ini. Saya minta kayak gitu, saya mau berusaha belajar kayak gitu. 2010 saya dapat 1 agent, jujur agent saya nggak banyak, 1 itu. Akhirnya sekarang mungkin ada yang teman-teman sini yang Mojokerto ya, buka kantor di Mojokerto, 1 orang. Saya tanya sama dia, umur 47 teman-teman, setengah abad sudah, toko emas 2 itu, saya masih ingat Ko Andi. Lu niat gak di sini? Niat. Lu mau gak sukses di bisnis ini? Mau. Nek lu mau, tak support full. Artinya apa? 1 minggu 4-5 kali saya datang ke Mojokerto, Mojosari. Pulang jam 4 pagi. Karena orang itu memang mau belajar, mau aktivitas. Teman-teman sekarang kita ngomong insentif, harga yang harus dibayar, paham ya teman-teman ya, adalah aktivitas. Percuma skill nanti, aktivitas dulu. Bagi yang tadi acung angkat tangan itu tadi, bisa nggak Pak kira-kira Bu 1 hari ketemu 2 orang? Bisa Pak ya?
Nggak usah lihat kiri kanan Pak, nggak usah apa Pak, pasang tapal kuda kita jalan Pak, 1 hari 2 orang. Kuncinya memang di situ toh Pak. Mau diobo-obo apapun juga tuh ya kuncinya di sana. Ya, percuma kalau kita pikiran sing panjang-panjang tapi kita nggak ngelakuin 1 hari 2 orang. Kuncinya di sana. Oke, kiri 1 hari 2 orang, komitmen ya. Ya, komitmen. Kalau Anda teman-teman bisa jalan 1 hari minimal 2 orang, minimal loh ya. Sudah ngomong 5 juta, 10 juta per bulan itu pasti kepegang tangan. Pasti kepegang tangan. Oke? Balik lagi kita cerita. Hari ini saya sudah nggak ngomong masalah personal selling. Cuma teman-teman, saya tahu kuncinya personal selling. Kuncinya apa? Aktivitas. 300.000 per bulan pada saat itu belas kasihan. Hari ini loh dia nutup sama saya sudah 100 juta per tahun. 100 juta loh. Istri saya nggak percaya. Saya ajak ke Semarang sampai dia ngomong, "Bojomu ini gila. Dari 300.000 jadi 100 juta." Nggak tahu ya Pak, buku polisnya ada 5. 1 agent, yaitu saya. Paham ya teman-teman ya? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Karena apa? Aktivitas saya jalan terus. 1 tambah 1 bagi saya apa? 2. Saya punya impian apa? 1, 8 juta per bulan. Hari ini impian saya apa? Cuma 1. Anak saya jujur cuma 1. Tapi saya minta nanti kelas 4 SD sekolah ke Australia. Di Australia apartemen itu harganya berapa? Sudah saya hitung teman-teman. Paham ya? Nah teman-teman pun juga kayak gitu. Tolong punya hitungan di otak teman-teman. Paham? Itu loh caranya kita kalau mau maju. Oke. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kita ngomong masalah aktivitas. 1 hari ketemu 2 orang. Susah nggak kira-kira teman-teman? Nggak kan ya? Yang ngomong gampang Pak tolong ya. Nanti. Ya Pak, loh seneng saya karena apa? Mantap, lancar saya, mantap Pak. Ya, lancar saya tuh Pak. Ya, saya di Sidoarjo, di Mojokerto. Saya kalau ketemu sama agent saya, mulainya jam 10 malam. Tutupnya kantor itu sampai jam 2 pagi. Jadi sengaja ada yang jam 10, ada yang jam 11. Jadi saya ketemunya sama mereka itu malam. Tujuannya apa sih teman-teman? Saya mau lihat semangatnya mereka itu gimana. Skill mereka nggak ada. Debt collector, ada yang debt collector bagian 8 bulan sudah nggak tertagih ngerampas atau gimana macam-macam lah. Tapi yang saya lihat di sana mereka itu orang niat. Nggak banyak teman-teman di Mojokerto. Paling agent itu cuma 12 orang. Termasuk 1 jenderalnya ya Pak Andi Kristiawan itu. Ya cuma itu aja. Nah, tapi bukannya sampai malam-malam. Kuncinya apa sih? Mereka niat. Oke. Dari sini yang kiri mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Bu, Pak, kalau mau tanya. Saya nggak pinter ngomong masalah teori gini-gini teman-teman, karena saya ini orang lapangan. Sekali lagi, kalau teman-teman mau tanya mengenai sisi lapangan, sisi kehidupan di lapangan, monggo, silakan. Ya, sisi kanan, Pak. Ya Pak. Waktu Pak Sunsun merancangkan double startup gitu, aktivitinya tetap 1 hari ketemu 2 orang atau ya? Ya, jadi gini Pak Johnson. Pada saat saya punya pikiran double startup, saya kan tahu pada saat itu 688 kan. Berarti saya harus 1 hari harus saya hitung berapa kali kan, berapa aktivitas kan, betul kan? Itu 1 hari saya nggak 2 Pak. Karena saya tahu rasionya saya ini kurang lebih 50-60%. Ngerti teman-teman rasio ya? Dari 10 orang, 5-6 orang itu closing. Mungkin kalau agent-agent baru mungkin 10%. Nah ini loh. Saya 5-6 orang. Jadi saya 1 hari ketemu 3-4 Pak. 3-4 orang harus. Di Surabaya kurang. Akhirnya saya lari ke Semarang. Di Semarang masih kurang, saya lari ke Pekalongan. Jadi terus Pak, setiap hari. Total terakhir saya nggak salah itu submit ada 700 lebih, mestinya bisa PCC, cuma enggak, yang dimasukkan waktu itu yang 600 lebih. Sisanya masuk tahun depan. Jadi aktivitasnya teman-teman, kalau kita mau double berarti kita tahu rasio kita itu berapa. Berarti 1 hari kita harus ketemu berapa orang. Ada semua hitungannya. Tak kamu nanti kan bisa sharing masalah rasionya itu. Oke teman-teman, kejawab Pak.
Ya Bu, Ibu dulu Bu, coba Pak. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya Bapak prospek di malam hari itu kalimat yang halus kalau kita presentasi atau prospek di malam hari itu kira-kira selama ini apa Pak? Supaya karena kalau malam itu kan waktunya nasabah istirahat ya Pak. Waktunya nasabah istirahat. Ya. Kalau nasabah yang middle ke bawah, kalau middle yang ke atas memang kita ketemunya harus malam. Karena kalau pagi sampai sore dia kerja Bu. Oke, pertanyaannya Ibu apa? Kalau misalkan malam hari saya ketemu sama calon nasabah itu gimana cara memulai? Cara Ya. ngomongnya supaya dia bisa welcome pada malam hari itu gimana? Supaya Ah. tidak tidur. Gini Bu, ya memang pengertiannya kalau nasabah saya sih kebanyakan malam hari Bu. Kebanyakan memang minta ketemunya malam hari. Karena kalau siang sama pagi itu dia kerja Bu. Ketemuannya gimana? Ya saya minta waktu sebentar 5-10 menit. Dari mana? Dari Sun. Misalkan kalau ini baru Bu ya, ini baru ya. Sun, Ai, Om, Tante, saya Sun, bisa minta waktu nggak 5-10 menit? Apa itu Sun? Asuransi ya? Prudensial. Iya, saya bilang iya loh teman-teman. Wah banyak aku. Bisa, Om Tante, saya minta waktunya 5-10 menit. Kuncinya tuh di mana sih Bu? 5-10 menit kayak orang aku waktu. Paham ya teman-teman ya? Pada saat saya sudah ada waktu 5-10 menit, saya duduk ada pada depan muka, sudah saya obok Bu. Gitu loh. Kadang diterima nggak? Kadang nggak diterima. Tapi karena kita aktivitas, kembali lagi kuncinya di aktivitas. Seringnya kita aktivitas, akhirnya ada nggak 1-2 yang mau ngasih kita waktu? Pastilah, 1 tambah 1 pasti 2 kok. Paham ya teman-teman ya? Kejawab Bu ya? Aktivitas. Pak? Pak, saya mau tertarik dengan pernyataan Bapak yang di pasar Johar tadi. Iya. Bagaimana Bapak mengawalinya? Apakah dari kios ke kios atau Betul Pak, kios ke kios. caranya seperti apa Pak? Hah? Caranya seperti apa? Caranya pertama kali masuk itu saya sendiri juga melongo Pak. Artinya gimana ya? Pertama nih ya, pertama saya sebagai agent ya, saya lihat toko itu orang itu rame tokonya. Waduh, untung rame nggak sih dois. Jalan. Ya. Begitu rame lagi Pak, atau ngangkat telepon, oh lagi telepon lagi sibuk dan service. Loh, agent baru gitu nggak? Ya. Sama, saya sendiri juga kayak gitu. Sampai pada akhirnya saya bingung Mbak. Lah kok pas aku iki yo. Di Semarang, urip dhewean kayak gini lah terus gak oleh duit. Sehari mangan ping. Betul kan? Lah terus ya apa nih kayak gini? Akhirnya Pak, mau nggak mau Pak, utak ini Pak, pikiran sama perasaan ini saya buang. Ini kuncinya. Buangan yang ada di pikiran itu 1 hari makan 3 kali. Gak kerasa Pak, tiba-tiba itu sudah di depan orangnya. Lu ya, bener. Wah, sudah di depan. Teringat Pak, sejago jago. Loh, sampai hari ini loh teman-teman, kalau tanya Semarang sana, toko kelinci, belum saya datang mesti dibawain tisu. Selalu keringatnya mesti jagung. Ya pada saat itu Pak, akhirnya saya sudah di depan. Terpaksa nggak Pak? Terpaksa. Mau nggak mau saya harus ngomong. Tante minta waktunya sebentar. Bingung, saya sendiri nggak bisa ngomong apa nih, bingung. Minta waktu sebentar Tante. Apa kok? Apa nyu? Sinyu? Saya dipanggil Sinyu waktu itu. Apa nyu? Saya mau cerita rekening Tante. Waktunya sebentar aja 5-10 menit. Akhirnya apa? Ya dikasih waktu kok. Kita sopan pun kita pasti dikasih waktu. Akhirnya saya ceritanya juga gak karuan Pak, gak karuan. Nggak ada namanya bayi itu langsung lari, nggak ada. Ya omong kosong, paham Pak? Ya dari sana Pak, 1, 2, 3, akhirnya Pak biasa. Terakhir loh Pak, barusan ini Pak 1 bulan yang lalu saya masih ingat. Saya mau coba-coba teman-teman, mulut saya ini masih enak gak ngomongnya gitu loh teman-teman. Perasaan saya ini sama. Kita juga manusia sama kayak teman-teman. Di Pasar Genteng, toko Irama Mas, tahu? Depan sana. Itu toko saya diusir bolak-balik dari dulu. Saya masih ingat. Dari dulu. Saya waktu itu hari Minggu, fotonya ada kan tak kirim kamu kan. Dengan aku duduk itu kan. Saya mau nyoba. Saya ini masih bisa nggak jualan teman-teman? Wih, sungguh. Begitu saya sampai di depan gitu ya, engkaunya itu lihat saya, lu lagi.
Saya sampai bingung, diam pucat. Dalam hati saya agak, saya ini leader masa kalah. Ya siapa betul kan teman-teman ya? Ngomong apa ya? Saya berdiri. Habis itu sudah diusir kan sama dia kan, tapi saya sudah keburu masuk. Wis nggak mungkin saya mau mundur, betul kan? Ada satu, si tamunya dia mau beli timah itu loh teman, timah yang untuk prakarya ya, yang puteran itu ya. Susuk, ada sih mau beli timah. Lo logikanya lo gendeng apa Johnson ini? Oh memang itu orang mau beli di toko itu, betul kan? Betul kan? Ya, ini ngomong kasarnya lo ya. Terus datang lagi mau beli baterai, susuk mau beli baterai. Sampai tak gituin. Sampai akhirnya tak lihat AI-nya itu makan. Ini mari ini selesai makan. Sungguhan selesai makan saya nyedoi itu AI-nya. Ngomong sama AI-nya itu susuknya masih nggak welcome, teman-teman. Sampai pada akhirnya saya karena sudah di sana, AI-nya ngomong, Sun, sudah kenal sama saya, manggil saya Sun. Nanti malam aja datang di rumah ya. Seneng teman-teman, betul kan? AI boleh tahu rumahnya di mana AI. Engkau nih begitu lewat muka, gitu lagi. Nggak apa-apa. Sampai akhirnya saya dikasih rumahnya, Kertajaya sana teman-teman. Jam 6:30 malam saya bilang, malam ini Susu tak ke rumah AI ya. Nggak apa-apa ya Susu ya. Nah, Susu kan waktu itu kan klik seliwar teman-teman. Iya. Susu diem. AI ini sih ngomong, bisa apa. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Pada saat saya datang di rumahnya, waktu itu susuknya, papanya itu lagi mau tens. Sempat dia duduk sebentar karena saya kan di rumah. Begitu dia mengeluarkan satu omongan, langsung saya sambut. Sampai akhirnya nggak jadi main tenis. Nutup sama saya 3 juta sama 4 juta. Nutup. Jadi kuncinya apa ya? Nggak perlu kita anu ya. Kuncinya apa ya? Tekad. Wis lah. Bedanya agent sing prestasi ini sing hebat tapi prestasi sing di bawah itu ya gitu. Agent begitu prestasi yang di bawah digituin pasti sudah ngebir, setuju ya? Nggak perlu ngebir teman-teman. Kuncinya di sana teman-teman. Datangi terus, nggak apa-apa Pak. Nutup. Berarti kesimpulan saya apa sih? Saya masih bisa, gitu. Tapi saya sudah lama Pak nggak jualan. Ya. Jelas Pak, kejawab Pak. Ada lagi teman-teman? Ayo teman-teman, tanya apa aja? Ya. Ngomong apa waktu itu? Maksudnya ngomong apa? Sehingga sampai ini bisa dia akhirnya bisa ngikutin namanya gitu ya. Waktu itu dia bilang apa ya? Aku dewe lupa. Gini, akhirnya orangnya nggak bisa maksudnya itu ya. Dia ngomong apa? Tak siap ngomong apa gitu ya? Nggak bisa. Begitu pokoknya kuncinya apa? Ngomong. Nek kamu ngomong titik aja pasti tak sahut gitu loh. Pasti tak sahut. Aku masih ingat kenal sama SB7 ya, Burhan ya. Nasabah besar, saya datang bawa koper. Nasabahnya bilang kok ambil leader dulu ya, nggak usah tidur di sini ya. Masih ingat, kalau itu aku ingat. Nggak usah tidur di sini ya, mati aku lagi begini. Ya apa sih sekadar teko. Aku ngomong sama Burhan, cek ono aku waktu 5-10 menit ketemu. Tak ngomong-ngomong sebentar. Orangnya gak gelem besok. Masa aku gak gelem besok. Wis pokoknya 5-10 menit usaha lo kadang udah datang dari Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta. Rumah di Pondok Indah, wah Mercy 2. Wah pokoknya mobilnya buat macam-macam. Akhirnya apa? Saya dikasih waktu 5-10 menit. Makan teman-teman, makan. Saya masih ingat waktu itu. Jadi begitu saya masuk ke rumah, saya lihat itu ada meja makan. Memang waktunya makan, saya diajak makan. Sendok garpu itu kalau orang kaya itu kan biasanya sudah disiapkan ya teman-teman ya. Sendoknya waktu itu tak lihat dulu. Saya posisi melihat sendoknya tempatnya di sana. Aku tak ambil no sendoknya. Tak bagi no sendoknya. Jadi si punya rumah bingung gitu. Iki sopo begitu. Bingung. Iki sopo iki sampai melongo ae. Ya tak bagi no. So tak duduk. Jadi muka ini tidak ada muka wis. Begitu aku duduk ya toh, duduk langsung makan. Pada saat makan, itu aku ingat dia ngomong masalah investasi. Begitu dia ngomong dia nggak salah punya saham di mana ini nggak salah. Apa gitu? Langsung. Begitu nyambung teman-teman sampai malam
nggak boleh pulang, suruh tidur di rumahnya. Loh ya, itu saya masih ingat betul itu karena nilainya gede, besar sekali itu nilainya. Akhirnya nggak boleh pulang, ngomong, akhirnya apa? Ya closing. Orang kaya pokoknya, kita ngomongannya gatuk ya, nggak ngomong masalah angka. Sudah bikin aja Sun, tak bikin saya gini ya sudah. Gila lu, cek gede nih, duit dari mana saya gini gede? Lu Sun ini duit bukan masuk di rekening ini, Sun bukan masuk di dompetnya Sun, masuk di dompetnya. Lu saya gini, lu masa gede lu. Bang, dari sana akhirnya ngomong akhirnya closing. Kuncinya apa sih? Kasih ono kita waktu 5-10 menit. Nah pertanyaannya teman-teman, gimana kita bisa pede? Kita bisa dapat 5-10 menit pasti nutup aktivitas. Tahun 2000 gak bosen-bosen saya sampai hari ini. Ya tetap kok aktivitas. Setuju ya teman-teman ya? Nek teman-teman ngomong aku mau berhasil, mau gini, mau ini, alah, ojo ngomong sih. Satu hari ketemu berapa orang? Di situ tak kunci nih. Ya. Kayak tadi Mbak Ida ngomong Surabaya katanya apa? Pangsa pasarnya sudah mulai enggak. Pasar genteng loh. Irama Mas didatangi berapa orang gitu. Ya buktinya ya nutup. Paham ya teman-teman ya? Pangsa pasar ini masih gede, besar. Belum tentu yang sudah ditutup sama Pak Pandu misalkan, kita masuk nggak bisa nutup. Belum tentu, kita juga bisa. Oke teman-teman, pede ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Waktu yang 300.000 sampai yang 100 juta setahun itu, Ya Pak. apa yang harus disampaikan sampai dia tahu, sadar dan mau ambil? Gini Pak, ya dengar ya suaranya teman-teman ya, kayak enak pakai ini. Jadi saya pertama kali datang kan 300. Itu karena kan jelas kasihan. Betul, saya sadar. Enggak apa-apa. Setelah itu kan 2-3 bulan lagi saya datang. Karena saya sama dia hubungannya sudah mulai bagus kan. Meskipun 300.000 kan. 300 tuh Pak, dapat apa sih Pak? Paling UP cuma berapa? Umur 47 waktu itu orang itu. Kecil, setuju ya teman-teman ya? Dengan dia punya toko emas itu. Nilainya tuh enggak worth it. Akhirnya saya masuk ke pertama kali apa? UP. UP-nya harus digedein. Setelah UP, baru saya masuk ke proteksi penghasilan. Tahu kan payer teman-teman? Ya Pak ya. Saya tanya sama dia, tante ini penghasilannya berapa? Oh, penghasilannya berapa? Nggak mau ngomong. Orang kalau ditanya penghasilan mau ngomong nggak? Tapi tanya ono, tante, pengeluarannya tante 1 bulan 1 juta ya tante ya? Oh gila lu Sun. Biaya susu anak, listrik apa keluar nggak? Keluar kan? Nah ini strateginya apa? Dari sana baru kita bikin payer. Dari payer kita masuk lagi ke HS. Pokoknya minimal 4-5 polis lah Pak. Masuk. Per orang. Per orang. Oh iya Pak. Nah gitu makan apa kita Pak? 1 hari makan 3 kali. Ya. Lagi teman-teman. Ada lagi nggak cuma ditanya dong? Bahasa saya nih nyantol ya. Bahasa Surabaya nyantol lah ya. Ayo. Betul Bu, betul. Jadi betapa pentingnya teman-teman presentasi itu. Ingat, lagu ini semua sama, betul. Agennya Prudent sekarang banyak enggak? Banyak, 300.000 lebih, betul kan? Yang nyanyi berarti yang dengerin Bu. Kalau Ibu presentasinya jelek, otomatis yang dengerin dapat enggak? Dapat. Ya. Jadi perlu dipahami, agen-agen baru pertama kali dia harus bisa presentasi. Harus bisa presentasi. Sambil jalan, seiring berjalannya waktu ikut ke kelas. Ya Bu ya. Jadi saya pun sama, selalu saya presentasi. Ini loh Bu. Ini yang jadikan saya hari ini. Teman-teman punya enggak ini? Ya punya, betul? Map. Dalam ini ada yang namanya kertas presentasi. Ya ini dari awal saya sampai hari ini yang saya bawa adalah ini. Ban-ban Kamsia sama ini teman-teman, karena dari ini loh penghasilan saya bisa lumayan banyak. Setuju? Teman-teman juga punya semua kok. Yang teman-teman tidak punya itu apa sih? Ya itu tadi
mentalnya, PD-nya, nggak usah ngomong income pasti kok teman-teman, pasti kok. Saya nggak pernah bilang sama agent saya, kamu 1 hari harus dapat 2 data, tidak. 1 hari kamu harus bisa cerita sama minimal 2 orang, itu aja. Dari sana PD lama-kelamaan apa? Muncul nggak? Muncul. Oh senjatanya sama kok, ya ini kok. Nggak ada lagi kok. Oke, kejawab ya Bu ya, belakang ya. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Sekali lagi, skill kali aktivitas. Skill saya nggak perlu panjang lebar karena skill teman-teman di sini tak lihat tadi Pak Kanto Barang lihat kan 1 hari one apa Pak? Training stop training ya. One stop training. Gila loh, leader di sini benar-benar supportnya penuh loh teman-teman. Skill berarti teman-teman bisa nggak dapat? Bisa pasti. Tinggal apa sih? Aktivitas. Ya, ingat saya ini bukan istri atau bukan suaminya teman-teman. Jadi yang tahu hidupnya teman-teman itu siapa? Ya teman-teman sendiri. Hidup melarat itu nggak enak, percaya saya. Ya. Saya dulu papa saya itu bukan orang kaya teman-teman. Loh saya cerita, saya setir kenceng itu udah nggak punya, sepeda motor udah nggak punya. Papa saya itu apa sih rombeng? Tahu teman-teman? Rumahnya di Kupang Panjaan, Gang 1 nomor 8. Teman-teman tahu Kupang Panjaan kan? Itu daerah korak-korak enggak? Iya. Paham ya? Satu-satunya orang Chinese di kampung itu siapa? Ya keluarga saya. Setiap jam 5 sore saya masih ingat. Orang-orang sana yang muda-muda kan seneng minum. Jam 5 saya selalu diajak minum. Saya nggak mau. Gegeran enggak? Gegeran. Papa saya waktu itu saya masih ingat. Dia dapat duitnya dari mana? Kalau rumah dibongkar, dulu enggak ada namanya galvanil, seng. Jadi saingannya itu sama Meduro ya. Iya. Tapi prinsip saya satu. Saya lahir melarat nggak apa-apa. Nggak nyalain mama bapak saya, nggak nyalain yang atas, enggak. Tapi kalau saya hidup sampai mati saya melarat, itu berarti gobloknya, bodohnya. Di situ loh kuncinya saya. Oke? Ya. Gak enak hidup melarat, percaya saya. Orang melarat ngomong A 1000 kali pun bener pun gak didengar loh. Setuju? Tapi kalau orang gak melarat, orang soge ngomong B pun salah pun pasti di. Itu yang saya tahu. Saya dulu di Jakarta itu saudara saya itu mencemooh semua, bilang Sun, kamu daripada kayak gini, saya dulu kan bongkering ya. Kamu pakai kaos utang, jualannya itu loh. Babi tau, babi yang kotor. Barusan ini bulan 2 ada salah satu saudara saya meninggal. Saya kumpul lagi di sana. Yang saudara saya kaya, semua kaya semua itu. Kumpul semua. Tanya sama saya, Sun, kamu sih panjat di Pruden? Panjat. Sorry ya Sun ya, dulu Koko bilang gak ya? Gini. Oh enggak apa-apa. Bagi saya itu apa sih? Sesuatu yang positif karena saya punya impian di depan, paham ya? Kalau saya dengarkan omongan mereka, saya fokus sama kendala ini, jadi nggak saya hari ini teman-teman? Enggak, paham ya? Karena saya punya fokus satu, impian saya. Mau diomong apa, monggo, terserah. Toh memang mama papa saya nggak ada uang kok, modal saya nggak punya kok. Terus saya kerja gini, sekarang loh ya, saya bersyukur hasilnya gede. Setuju ya teman-teman ya? Akhirnya saudara saya sekarang ikut setelah 11 tahun baru ikut. Paham teman-teman ya. Jadi apa? Impian ini yang teman-teman pegang. Saya punya agent 1, tak suruh gambar. Impiannya lu apa kok? Mobil, digambar teman-teman mobil. Tapi mobil itu kan macam-macam sih. Ada Daihatsu, ada Mercy, ada apa betul kan? Digambar mobil toh ya jadi mobil. Gak tau mobil apa, pokoknya jadi. Tahun ini tak suruh gambar teman-teman. Lu gambaran lu minta apa? Digambar teman-teman rumah. Ada kolamnya, ukurannya segini-segini spesifik. Ini loh kekuatan impian. Paham ya? Oke, ingat dari mimpi kerja kita jadi semangat. Dari kita kerja semangat, akhirnya impian jadi kenyataan.
1 tambah 1 pasti 2, pasti. Jelas teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak. Dulu waktu pertama kali kan prospek di toko-toko ya. Iya Pak. Satu. Kalau toko sing daerah situ habis apa cari rumah-rumah gitu di waktu itu. Agent tidak pernah mati, nggak ada matinya Pak. Ya, meskipun dari toko-toko itu Pak, kita dapat. Pada saat kami minta Pak ya, suatu ketika bisa nggak nasabah ini sakit? Bisa kan Pak? Pada saat dia sakit, kita datang berkunjungan Pak. Kita bawa buah-buahan kan, paling 60-50 ribu, setuju ya teman-teman ya? Datang selimutin dia, setelah itu dia keluar. Dia puas tidak sama kita? Dia punya tidak keluarga besar? Punya Pak ya? Ditelepon enggak? Lu melok di Sunsun loh. Gua melok di Sunsun loh. Servisnya bagus. Daripada saya harus datang lagi, cerita lagi prudensial, kecap semua nomor. Ngerti tak bisa? Nah, kunci agent kritisnya itu paling 6 bulan. Percaya saya. Aktivitas loh ya, jalan loh ya, 6 bulan. Setelah 6 bulan, enggak ada matinya. Paham Mbak? Bapak sudah berapa lama Pak? Barusan? Tahanin Mbak. Ikut sistem Mbak. Ya. Saya masih ingat Pak Kanu bilang sama saya, McDonald, tahu McDonald, hamburger, tahu hamburger tahu. Bisa nggak kita buat hamburger lebih enak dari McDonald? Bisa. Tapi bisa nggak kita jual hamburger lebih banyak dari McDonald? Betul kan? Nggak bisa. Itu loh. Saya mulai terbuka. Karena apa? Sistemnya. Paham Mbak? Di prudensial pun, di kantor ini pun sistemnya jalan nggak? Jalan. Kelas-kelas ada nggak? Ada. Tinggal Anda ikuti, Anda rekrut lagi, Anda ikutkan lagi. Jalan nggak Pak? Jalan. Sampai suatu ketika Pak, nasabah Anda nggak minta Pak ya, sakit. Anda datang servisnya bagus. Dikenalin nggak Pak? Akhirnya melata Pak. Paham Pak? Nomor telepon jangan pernah ganti ya. Jadi kartu nama, nomor telepon sekali lagi konyol kalau teman-teman ganti. Jangan. Ya, karena bisa nggak kita ditelepon? Bisa. Paham ya? Paham Mbak ya? Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Terakhir kali teman-teman, ya, saya sempat terakhir tahun 2007, saya masih ingat, istri saya mau jadi agent. Tahun 2007 awal Januari istri saya jadi agent, namanya Linda. Dia bilang sama saya, yang buat tak jadi agent ya itu 2006 Desember. Ini sedikit cerita ya teman-teman ya. Saya bilang, ayo jadi agent, nek lu memang mau. Akhirnya dia jadi agent, presentasi bisa, akhirnya lulus AJI 2007 dia mulai jalan. 2007 Januari sampai bulan 4 omsetnya 0. Saya masih ingat omsetnya dia 0. Mulai bulan 5 dia mulai ada omset. Nggak salah waktu itu sama Cien, mungkin teman-teman kenal. Ferdi, kenal ya teman-teman ya. Di Pabean jalan. Terakhir omset dia minimal dia dapat itu 40 sampai 50 juta per bulan. Terakhir tahun lalu bulan 5 Linda sudah saya suruh berhenti. Kenapa? Karena anak saya cuma 1. Saya minta anak saya ini ada waktu dari mamanya. Dan lagi pada saat itu papa saya meninggal. Dia sekarang jaga toko. Sakno loh teman-teman, sungguhan. Di toko mebel yang Pak Digiling 165 toko mebelnya papa saya itu penghasilan sebulan paling 5 sampai 8 juta bersih. Penghasilannya loh ya, pendapatan bersihnya loh ya, labanya loh ya. Linda sampai ngomong sama saya Pak, barusan ini loh. Toko ini ternyata penghasilan bersih itu cuma 5 sampai 8 juta. Sedangkan aku nek kerja ngembol mak masuk pasar Pabean bisa 30 sampai 40 juta per bulan. Paham teman-teman? Bukan saya merendahkan tokonya papa saya, enggak, karena dari tokonya papa saya jadi saya. Tapi betapa bersyukurnya kita hari ini dengan kita join di bisnis ini. Ini loh kendaraan teman-teman. Teman-teman mau income berapa? Ngomong 10 juta ke atas pasti terwujud.
Saya hari ini kalau BOP orang saya bilang 100 juta, saya kena karmanya. Karena dulu apa? Editation bilang sama saya 100 juta per bulan, saya bilang apa? Omong kosong. Hari ini saya, mulai tahun ini, saya harus BOP agent-agent saya, kalau betul penghasilan itu pasti 100 juta per bulan. Kalau Anda ikuti sistem selama 4 tahun, 4 tahun Anda ikut sistem, 100 juta per bulan pasti di tangan Anda. Paham teman-teman? Yang saya mau hari ini dari teman-teman, semoga ya berubah yang konotasi yang positif ya teman-teman ya. Satu hari Pak aktivitas 2 orang. Nggak usah lihat kiri kanan. Sekali lagi, kadang kiri kanan itu virus Pak. Fokus. Ingat teman-teman, Anda hidup matinya ada di kaki tangan Anda sendiri. Oke? Ya semoga hari ini ada pelajaran bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman? Pak, tipsnya full canvassing. Kanvas Pak. Kanvas tipnya. Yang mentar Pak. Gini Pak Sojan. Saya kalau masuk ke toko saya diusir sama orang, saya nggak pernah malu. Saya malu kalau misalkan saya pulang rumah. Teman-teman kan sebagai papa kan pasti pengen anak sekolah pinter, setuju? Iya. Berarti kalau anak sekolah pinter berarti sekolahnya